Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf an-Nawawi wa ila arwahi ajsadi kulli man ya'lamuna ilman min al-athadith wal masyayikh wa athadith wa masyayikh wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Itu ta'allumu wa ta'limu tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalala alal khair ibtiqa wajhillahi wa qurbihi wa mardatihi wa thawabihi subhanallahi wa ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencari ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala dan mencari warisannya Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab At-Tibyan, masih pada bab yang pertama di hadis wa an Abi Sa'id Al-Khudri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu rabbu subhanallahi ta'ala man syaghalahul Qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma utisailin wa fadlu kalamillahi subhanallahi ta'ala ala sa'iril kalam ka fadlillahi ta'ala ala khalqihi. Rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasan gharib. Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri beliau meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, yaqulu rabbu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man syaghalahul Qur'anu wa dzikri, barang siapa yang sibuk dengan Al-Qur'an dan berzikir, an mas'alati, dari meminta kepadaku, a'taituhu afdhala ma utisailin, maka aku Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan dia afdhala ma utisailin, lebih baik daripada yang aku berikan kepada orang-orang yang berdoa meminta kepada aku. Nah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, seseorang yang sibuk dengan Al-Qur'an, sibuk membaca Al-Qur'an, sibuk menghafalkan Al-Qur'an, sibuk memahami Al-Quran dengan membaca tafsirnya, kemudian sibuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan zikir apapun, termasuk juga zikir yaitu dengan ilmu, sibuk mempelajari ilmu, sibuk menghafalkan ilmu, sibuk mengajari ilmu, sampai orang tersebut tidak sempat untuk berdoa, tidak sempat untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi dia suatu hal yang lebih baik daripada yang telah Allah berikan kepada orang-orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan sabdanya, wa fadlu kalamillahi, dan keutamaan kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ala sairil kalam, di atas seluruh kalam-kalam yang lain, ka fadlillahi ta'ala ala khalqihi, seperti keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala ala khalqihi, atas seluruh makhluknya. Kemudian hadis berikutnya, wa an Ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innal ladzi, sesungguhnya seseorang, laisa fi jawfihi,
yang tidak ada di dalam dirinya syai'un sedikit pun minal Quran daripada Al-Quran, kal baitil kharib seperti rumah yang runtuh atau rumah yang roboh. Nah, di dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW beliau mengibaratkan seseorang yang di dalam hatinya tidak memiliki hafalan Al-Quran sedikit pun, maka seakan-akan orang tersebut seperti rumah yang akan roboh. Seperti itu. Kemudian hadis yang selanjutnya, wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa qala Tirmidzi hadis hasan sahih. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa beliau meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada orang ahli Al-Quran atau orang yang membaca Al-Quran, iqra, bacalah, wartaqi, dan naiklah, warattil, dan tartilah, kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana engkau dahulu di dunia membaca Al-Quran dengan tartil. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha, sesungguhnya kedudukanmu ada di ayat terakhir yang engkau baca. Nah, maksud hadis ini adalah kita apabila membaca Al-Quran, kita diharuskan untuk membacanya dengan bita'ani, dengan pelan-pelan, kemudian dengan cara tidak tergesa-gesa, kemudian tubayyinul harakat wal huruf. Ketika kita sedang membaca Al-Quran, harokatnya fathah, kasroh, dhammah, kemudian huruf-hurufnya, makhrajnya harus diperjelas, harus dibaca dengan jelas. Karena diibaratkan apabila seseorang yang membaca Al-Quran dengan cara seperti ini, dengan pelan-pelan, tidak tergesa-gesa, kemudian harokat dan hurufnya diperhatikan, maka dia akan naik derajatnya sedikit demi sedikit sebagaimana dia membaca Al-Quran dengan tartil. Itu. Kemudian selanjutnya, wa'an Mu'ad bin Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qara'al Qur'ana wa amila bima fihi albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah du'uhu ahsanu min du'i syams fi buyutid dunya famadanukum billadhi amila bihada. Rawahu Abu Dawud. Sayyidina Mu'ad bin Anas radhiyallahu taala anhu, beliau pernah meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man, barang siapa qara al-Qur'ana, yang membaca Al-Qur'an, wa amila bima fihi, dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an, albasallahu walidayhi tajan yaumal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan mahkota kepada kedua orang tuanya yaumal qiyamah, di hari kiamat. Du'uhu, cahaya mahkota tersebut, ahsanu min du'i syams fi buyutid dunya, lebih indah daripada cahaya matahari yang ada di dunia. Famadanukum billadhi amila bihi, maka apa yang kalian pikirkan tentang orang yang mengamalkan hal ini. Nah, di dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW menjelaskan apabila ada seseorang dia membaca Al-Quran, kemudian dia mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memakaikan kedua orang tua orang ini, si fulan ini, kedua orang tuanya akan dipakaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebuah mahkota yang cahayanya lebih indah daripada cahaya matahari besok di hari kiamat. Kenapa? Karena
si fulan ini orang yang dapat membaca atau menghafalkan Al-Quran, kemudian dia mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Dulu ketika dia kecil, dia bisa membaca Al-Quran karena sebab diajari oleh kedua orang tuanya. Kemudian dia sudah besar dan dia mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu si orang tua mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad SAW melanjutkan sabdanya, "Fama dhannukum billadzi amila bihada." Apa yang kalian pikirkan, apa pendapat kalian tentang orang yang mengamalkan hal ini? Maksudnya, jika orang tuanya saja mendapatkan kemuliaan seperti ini, bagaimana si fulan tersebut, orang yang membaca atau menghafalkan Al-Quran, kemudian dia mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran? Maka pastinya lebih aksabahullahu tajan abha wa thawaban aksar. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memakaikan dia mahkota yang lebih mulia dan juga memberikan dia pahala yang lebih banyak daripada kedua orang tuanya. Kemudian warawah ad-Damiri bi isnadihi an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu annin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Iqra'ul Qur'ana fa innallaha ta'ala la yu'adibu qalban wa al-Qur'an wa inna hadzal Qur'ana ma'dabatullah faman dakhala fihi fahuwa aminun wa man ahabbal Qur'an falyubshir. Dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, beliau meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an. Fa innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala la yu'adzibu qalban, tidak akan mengadab suatu hati, wa Al-Qur'an, yang di dalam hati tersebut mengandung Al-Qur'an. Wa inna hadzal Qur'an ma'dabatullah, dan sesungguhnya ini Al-Qur'an ini ma'dabatullah adalah jamuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman dakhala fihi, barang siapa yang masuk ke dalam jamuan tersebut, fahuwa aminun, maka orang tersebut akan aman. Waman, dan barang siapa ahabbal Qur'an, yang cinta kepada Al-Qur'an, falyubshir, maka berbahagialah. Kemudian yang terakhir daripada bab kedua, wa an Abdul Hamid Al-Hammani qala sa'altu Sufyan ats-Tsauri annir rajul yaghzu ahabbu ilaika aw yaqra'ul Qur'an wa qala yaqra'ul Qur'an li anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Dulu Sayyidina Abdul Hamid Al-Hammani beliau bercerita, sa'altu Sufyan ats-Tsauri, dulu aku pernah bertanya kepada Imam Sufyan ats-Tsauri. Oh, berarti Abdul Hamid Al-Hammani ini muridnya Sufyan ats-Tsauri. Beliau pernah bertanya kepada Imam Sufyan ats-Tsauri tentang seorang laki-laki yang berperang di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan laki-laki yang membaca Al-Quran. Mana yang lebih disukai oleh Imam Sufyan ats-Tsauri? Maka Imam Sufyan ats-Tsauri beliau menjawab, yaqra'ul Qur'an, aku lebih mencintai, lebih suka kepada orang yang membaca Al-Qur'an. Li anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, karena dahulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Qur'an. Alhamdulillah, bab pertama telah selesai. Sekarang kita akan masuk ke bab yang kedua. Al-babu tsani, bab kedua, fi tarjihil qiraah wal qari ala ghairihima, yang membahas tentang keunggulan al-qiraah, membaca Al-Qur'an, ala ghairihima, di atas selain orang-orang yang membahas tentang keutamaan atau keunggulan membaca Al-Qur'an,
wal qari dan keunggulan atau keutamaan orang yang membaca Al-Qur'an ala ghairihima atas selain kedua tersebut. Sebelumnya kalau di bahasa Arab kan qara'a atau al-qiraah atau aqra atau biasa disebut qari. Kalau di dalam bahasa Arab kalimat tersebut bisa artinya dua. Qara'a itu bisa artinya membaca dan juga artinya bisa menghafalkan. Berarti di sini babnya menjelaskan tentang keutamaan membaca atau menghafalkan Al-Qur'an dan juga keutamaan orang yang membaca atau menghafalkan Al-Qur'an. Sabata an Abi Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala, rawahu Muslim. Sayyidina Abi Mas'ud Al-Ansari Al-Badri, beliau meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ya ummul qauma aqra'uhum, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Hendaknya orang yang menjadi imam adalah seseorang yang aqra, yang paling, artinya bisa dua, orang yang paling bagus bacaan Al-Qur'annya atau orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Nah, di sarahnya ada penjelasan tentang urutan orang-orang yang paling berhak untuk menjadi imam. Fa ahakun nasi bil imamah al-wali walau fasikon yuqaddamu a'la fal a'la li khabari la yu'ammanna rajulu ar-rajula fi sultanihi. Yang pertama, urutan pertama daripada orang yang paling berhak untuk menjadi imam yaitu al-wali, seorang pemimpin. Faiqaddamul a'la fal a'la, maka apabila di suatu daerah atau di suatu masjid akan diadakan salat berjamaah, maka orang yang paling utama untuk menjadi imam yaitu si pemimpin. Akan tetapi Asy-Syaikh Abdullah bin Abu Bakar bil Faqih dan Asy-Syaikh Muhammad bin Ali Ba'atiyah sebagaimana diterangkan oleh guru kita Kiai Gus Ahmad Muhammad Musta'in Soha, syarat seorang pemimpin untuk menjadi imam, untuk menjadi orang yang paling diutamakan untuk menjadi seorang imam, yaitu bacaannya harus benar, bacaannya harus baik dan benar, tidak boleh ada kesalahan, tidak boleh ada kecacatan. Ini apa? Namun apabila seorang pemimpin tadi yang seharusnya dia orang yang paling utama untuk dijadikan imam, kok dia bacaannya masih keliru, apalagi Al-Fatihahnya, maka gugur. Kemudian yang kedua yaitu imam rawatib, yaitu imam yang imam inti atau imam pokok yang ada di suatu masjid. Jadi di suatu masjid biasanya sudah ada imamnya yang sudah ditunjuk oleh takmir untuk menjadi imam, sholat 5 waktu ada di masjid tersebut. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, al-afqah ai bi ahkami shalah idil haja fil fiqhi aham. Kalau misalnya di suatu masjid tidak ada pemimpin, kemudian tidak ada imam rawatibnya juga tidak ada, kebetulan tidak ada, maka yang diutamakan untuk menjadi imam yaitu al-afqah, orang yang paling faham tentang fikih, terutama fikih tentang hukum-hukum sholat, syarat-syarat wajib sholat, syarat sah sholat, hal-hal yang dapat membatalkan sholat. Diutamakan orang yang lebih mengerti akan hal ini. Kemudian sumal aqra, kemudian apabila di masjid tersebut orangnya fakih semua misalnya, maka al-aqra diutamakan, yaitu orangnya aqra, yaitu orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya
atau orang yang paling benar bacaan Al-Qur'annya. Kemudian jika misalnya sama-sama faqih, kemudian sama-sama qori, sama-sama aqra, maka siapa yang didulukan? Summal aura, kemudian yang kelima yaitu orang yang paling wara. Wara itu orang yang menjaga dirinya dengan hati-hati supaya dia tidak terjerumus atau mendekati perkara-perkara yang makruh, apalagi perkara-perkara yang haram. Itu adalah orang yang paling wara. Kemudian apabila semuanya faqih, semuanya qori, semuanya wara, maka didahulukan yaitu al-asbaq hijratan wa huwa ahadu abaihi, yaitu didahulukan orang yang paling orang yang paling lama menetap di sana. Misalnya ada suatu daerah, di situ sudah ada ada pindahan lah, ada perpindahan dari penduduk dari kota ke desa. Pada awalnya daerah tersebut kosong, kemudian ditinggali oleh penduduk, kemudian dibangunlah peradaban di situ, kemudian datang lagi penduduk kedua, kemudian datang lagi penduduk yang ketiga. Nah, orang yang diutamakan untuk menjadi imam yaitu al-asbaqu hijrah, orang yang paling pertama hijrah ke daerah tersebut. Au ahadu abaihi, kalau misalnya sama-sama, maka yang dilihat orang tua mereka. Summa man sabaqa islamuhu, kemudian apabila semuanya sama, maka yang dilihat orang yang paling pertama masuk Islam. Summa nasib, kemudian orang yang paling bagus nasabnya. Summa hasanu dzikri, kemudian orang yang banyak dipuji. Kemudian summa nadhifu tsaub, kemudian orang yang paling bersih bajunya. Summa nadhiful badan, kemudian orang yang paling bersih badannya. Summa hasanus saut, kemudian orang yang paling bagus suaranya. Kemudian summa hasanus surah, kemudian orang yang paling bagus bentuk badannya. Nah, ini sedikit daripada urutan orang yang paling berhak untuk dijadikan imam. Nah, kemudian ini yang tadi yang disinggung tadi di sebelumnya, ada yang namanya al-qurra atau qori, artinya bisa pembaca Al-Quran, bisa penghafal Al-Quran. Nah, yang namanya al-qori atau penghafal Al-Quran berbeda pada zaman sekarang dengan zamannya Nabi Muhammad SAW atau zamannya para sahabat. Dulu pada masa sahabat, biasanya yang namanya ulama itu adalah orang yang mengerti hukum, orang yang mengetahui ilmu, plus dia juga menghafalkan Al-Quran. Wala yatasawwaru fi zamanihim qari bi jahlil ahkam ila anahu ghalaba alaihi hada, dan tidak ada pada zaman mereka, pada zaman para sahabat, orang yang disebut qari, orang yang penghafal Al-Quran kok tidak mengerti hukum. Gak mungkin pada zaman tersebut, pada zaman para sahabat. Dan akan tetapi kalau pada zaman kita, biasanya al-qari itu masyarakat biasanya menganggap seorang yang hafal qori atau penghafal Al-Quran itu adalah orang yang alim juga, padahal tidak semuanya seperti itu. Akan tetapi banyak daripada di zaman sekarang para qori, para penghafal Al-Quran, akan tetapi tidak kurang mengetahui masalah hukum.
begitu. Kemudian kita lanjut di kitabnya. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhu qala kana al-qurra ashaba majlisi Umar radhiyallahu taala anhu wa musyawaratihi kuhulan kanu au syubbanan. Rawahul Bukhari fi sahihihi wa sayati fil babi ba'da hadza ahadits tadkhulu fi hadzal bab. Dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala, beliau meriwayatkan kanal qurra, dahulu al-qurra, orang-orang penghafal ke Al-Qur'an, orang-orang yang mengerti hukum syariat, ashab majlisi Umar radhiyallahu taala anhu, adalah orang-orang yang menemani majelisnya Sayyidina Umar, wa musyawaratihi, dan juga mereka adalah orang-orang yang Sayyidina Umar minta pendapat mereka. Jadi kalau Sayyidina Umar ada masalah, beliau mengadakan musyawarah. Peserta musyawarahnya adalah para qurra, orang-orang yang penghafal Al-Quran, dan juga plus mereka juga mengetahui tentang hukum-hukum syariat. Kuhulan kanu au syaban, baik para qari ini, penghafal Al-Quran ini adalah orang yang masih muda ataupun yang sudah tua. Seperti itu. Kemudian yang terakhir daripada bab yang kedua, wa alam annal madhab as-sahih al-mukhtar alladhi alaihi man ya'tamidu minal ulama anna qira'atal Qur'an afdalu minat tasbih wa tahlil wa ghairihima minal adhkar wa qad tadaharatil adillatu ala dzalik wallahu a'lam. Wa alam, ketahuilah, annal madhab, sesungguhnya pendapat as-sahih, yang sahih, al-mukhtar, yang dipilih, alladzi alaihi man ya'tamidu minal ulama, yang dijadikan pegangan oleh para ulama. Pendapat tersebut adalah anna qira'atal Qur'an, sesungguhnya membaca Al-Qur'an, afdalu, lebih utama, minat tasbih, daripada tasbih, wa tahlil, daripada tahlil, wa ghairihima, dan selain keduanya, minal adkar, daripada dikir-dikir yang lain. Waqad tadaharatil adillatu ala dhalik, dan sudah ada dalil-dalil yang jelas mengenai hal tersebut. Nah, maksudnya pendapat yang kuat yaitu mengatakan bahwa yang dijadikan pegangan oleh para ulama, sesungguhnya yang namanya membaca Al-Quran itu lebih afdal daripada zikir. Akan tetapi ada sedikit pembahasan. Wal istighalu biha afdalu minal istigharu bi dzikrin lam yakhussa bi mahallin aw waqtin muayyanin fa in khussa bihi bi an warada syar'u bihi fihi fal istighalu bihi afdal. Membaca Al-Quran itu lebih baik daripada al-istighal, sibuk membaca Al-Quran itu lebih afdal daripada sibuk melakukan zikir, dengan catatan zikir yang tidak memiliki tempat atau waktu khusus yang tertentu. Fa in khussa bihi, akan tetapi jika zikir tersebut memiliki waktu atau tempat tertentu yang mana syariat digariskan oleh syariat, sudah ada aturan syariatnya, fal istighalu bihi afdalu, maka menyibukkan diri dengan membaca zikir tersebut afdalu, lebih utama. Contohnya, as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam tulibat lailatul jum'ah wal istighalu biha afdal min al-istighalu bi qira'atin lam tutlab lailatul jum'ah. Jadi gini, kan baca Al-Quran sama baca zikir, afdal yang mana? Kalau di matannya tadi disebutkan
pendapat yang dipilih oleh para ulama, yaitu membaca Al-Quran lebih afdal daripada membaca zikir. Akan tetapi dengan catatan, zikir yang tidak lebih afdal daripada Al-Quran tersebut adalah zikir yang tidak terkhususkan, tidak memiliki waktu atau tempat tertentu. Namun apabila pada suatu waktu atau suatu tempat ada anjuran untuk membaca zikir-zikir tertentu, maka zikir tersebut lebih afdal dibaca daripada membaca Al-Quran. Ya, saya ulangi, membaca Al-Quran sama membaca zikir afdal mana? Pendapat yang kuat mengatakan membaca Al-Quran lebih afdal daripada membaca zikir. Akan tetapi zikir ini adalah zikir yang tidak khusus, zikir yang tidak memiliki waktu atau tempat tertentu. Akan tetapi apabila di suatu tempat, di suatu waktu kita dianjurkan oleh syariat untuk membaca zikir-zikir tertentu, maka membaca zikir-zikir tersebut lebih afdal daripada membaca Al-Quran. Contohnya, wassalatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tulibat lailatul jum'ati fal istighalu biha afdalu min istighalu bi qira'atin lam tutlab lailatul jum'ah. Ketika di malam Jumat itu kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita ketika di malam Jumat lebih afdol untuk memperbanyak sholawat daripada memperbanyak membaca Al-Quran, yang mana bacaan Al-Quran tersebut tidak dianjurkan atau tidak dituntut pada malam Jumat. Jadi gini, tapi kan pada malam Jumat itu kan kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Membaca surat Al-Kahfi berarti kan membaca Al-Quran. Nah begini, berarti di malam Jumat itu kan kita ada dua agak bertentangan. Satunya membaca, yang satu afdal membaca ketika di malam Jumat kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat, sedangkan di malam Jumat pula kita dianjurkan untuk membaca surat Al-Kahfi. Mana yang lebih afdal, baca surat Al-Kahfi atau membaca sholawat atau membaca zikir yang lain atau membaca ayat yang lain? Maka pertama lebih afdal untuk membaca surat Al-Kahfi. Kemudian setelah membaca surat Al-Kahfi kita memperbanyak sholawat Nabi Muhammad SAW. Jadi urutannya surat Al-Kahfi dulu, kemudian sholawat kepada Nabi, baru ayat-ayat Al-Quran yang lain, kemudian baru zikir-zikir yang lain selain sholawat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad SAW. Intinya di situ. Kita lihat dulu, kalau Al-Quran sama zikir jelas lebih afdal Al-Quran. Kemudian kita lihat dulu waktu atau tempatnya. Di waktu atau tempat tersebut punya syariat menganjurkan untuk apa? Untuk membaca Al-Quran, ayat-ayat tertentu, atau membaca zikir-zikir tertentu. Maka dari situlah kita ambil skala prioritasnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.